Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, yes. Ya, alhamdulillah luar biasa, yes. Ya, Ibu senang sekali bisa bertemu kalian dalam keadaan sehat walaupun masalah masih dalam keadaan pandemi. Bisa bertemu dengan kalian yang ceria, ganteng, cantik, ya. Sebelum kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok, tidak lupa kita mengawali dengan berdoa agar semua layanan yang kita lakukan saat ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, siapa yang akan memimpin doa ini? Siapa doa? Saya Bu Rosylayana coba. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah membaca doa tadi, mudah-mudahan kegiatan kita pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita lanjut dengan bimbingan kelompoknya. Sebelum kita melanjut di dalam kegiatan ini, ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Jadi belum semua ya ini. Ya. Jadi ini apa sih, siapa yang sudah tahu bimbingan kelompok itu seperti apa? Nggak tahu. Nah, Andri bisa menjawab? Ya, itu bimbingan kelompok kayak bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Ya, bagus pendapat Anda. Bimbingan kelompok itu ada yang berpendapat lain? Saya Bu, Ya, bimbingan kelompok adalah mengutarakan pendapat. ya betul sekali. Ya, bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor kepada sekelompok siswa atau peserta didik untuk mengutarakan pendapat. Baiklah, tadi sudah menyebutkan pendapatnya tentang bimbingan kelompok. Tadi sudah dijawab oleh temannya si Benta dengan si Andri. Jadi bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada siswa kepada sekelompok peserta didik. Dan topiknya itu ada 2. Jadi siapa yang sudah tahu topik itu atau tema itu? Belum pernah ya? Belum. Topik itu belum ada yang tahu ya Nak ya? Nah, di sini Ibu jelaskan, topik itu ada 2 atau tema, itu sama aja, topik atau tema. Jadi ada 2, topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas itu diberikan oleh guru BK. Misalnya materi buat layanan bimbingan konseling. Bimbingan kelompok ini adalah topik bebas. Topik bebas adalah topik yang ditentukan oleh peserta didik atau siswa. Jadi topik bebas itu dari kalian. Misalnya, Bu, kita misalnya dari si Kardiansa, Bu, kita membahas tentang motivasi belajar aja. Misalnya yang kedua si Iptina, misalnya Bu, kita bahas tentang narkoba. Itu dari peserta didiknya, itu namanya topik bebas. Jadi di sini karena ibu yang menentukan,
Jadi Ibu topiknya topik tugas, ya. Nah, dari Ibu jelasin tadi, masih ingat ada berapa topiknya dan topik apa aja? Siapa yang menjawab? Ya, apa? Ada 2 topik. Yang pertama topik tugas, yang kedua topik bebas. Bagus sekali Nagenta dan menjawabnya. Dari penjelasan tadi ada topik tugas dan topik bebas. Ada yang mau berpendapat lain? Bu, saya mau nanya, apa sih perbedaan antara topik tugas dan topik bebas? Oh iya, pertanyaan bagus sekali buat Genta. Ya, di sini adalah topik tugas sudah dijelasin tadi. Topik tugas itu topik yang berasal dari guru BK atau konselor. Materi yang mau disampaikan dalam layanan bimbingan kelompok itu sudah ditentukan. Kalau topik bebas itu adalah topik yang bersumber dari teman-teman semua, dari peserta bimbingan kelompok. Nah, di sini ada 3 azas bimbingan kelompok. Yang pertama azas kesukarelaan. Itu sukarela itu ikhlas. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kan sudah dipanggil nih, anggotanya sudah dipanggil nih, ada 5 anggota. Apakah yang antara kalian merasa tertekan? Tidak. Alhamdulillah berarti ya. Yang kedua kesukarelaan. Kesukarelaan itu berarti kan tidak ya rela untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Yang ketiga kenormaan. Jadi kita bimbingan kelompok ini ada norma-normanya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, biar kita menambah keakraban, kekeluargaan di dalam kegiatan ini, sebelum kita melanjutkan kita perkenalan dulu. Perkenalannya ini menyebutkan nama lengkap, nama panggilan dan prinsip. Prinsip itu sama aja dengan moto. Ya, ini dari Ibu mau ke mana nih teknisnya, berdiri apa duduk aja? Duduk aja. Ya. Mulai dari Ibu ya. Mulai dari Ibu. Nama Ibu Septi Masina, bisa dipanggil Ibu Lina. Dan prinsip hidup saya adalah mengeluarkan gigimu kecuali mau menggigit. Ya, dan kamu? Nama saya sih Pak biasa, sering dipanggil Dian. Kalau ibu saya tetap semangat dan selalu berbuat baik. Nama saya Genta Eka Putri, bisa dipanggil Genta. Prinsip hidup saya selalu berpikir positif. Kawan Sari, biasa dipanggil Ika, dan prinsip hidup saya belajar yang sungguh-sungguh maka akan membuahkan hasil. Dan kamu? Nama saya Selviana, biasa dipanggil Selvi, dan moto hidup saya cintai apa yang dilakukan dan lakukan apa yang dicintai. Nama saya Andri Setiawan, bisa dipanggil Andri. Prinsip saya usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, ayo. Punya foto hidup semua ya. Bimbingan konseling, Yes. bimbingan kelompok. Oke. Dan semangat ya. Semangat. Baiklah, kita sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, Ibu mau menanyakan dulu pemahaman apa yang sudah memahami dengan kegiatan ini, bimbingan kelompok ini. Apa sih bimbingan kelompok? Tadi kan udah bahas. Apa sih bimbingan kelompok itu? Kita lihat. Siapa yang mau berkomentar? Ibu. Ya, Andri. Menurut saya bertanya Bimbingan kelompok itu adalah
Bimbingan kelompok itu menurut saya bertanya, memberi contoh dan sebagainya. Mungkin Bu. Oh iya, bertukar. Pendapat. Ya, ada yang pendapat lain? Tidak kan? Bertukar pendapat ya, yang tadinya terus bertukar pendapat. Ya, baiklah, sepertinya udah paham. Bertukar pendapat. Alhamdulillah, dalam kegiatan ini sudah memahami dan sudah mengerti apa yang kita ikutin dari awal tadi. Ya, kita memasuki tahap topik tugas, sudah memasuki tahap inti. Itu adalah tahap di mana tadi topik tugasnya kenali gaya belajarmu. Kenali gaya belajarmu. Nah, dari topik tugas tadi kenali gaya belajarmu, dari pemahaman itu siapa yang sudah tahu mengenali gaya belajar? Bu, pendapat lain? Gaya belajar adalah karakteristik atau pilihan individu. Iya, betul. Ada yang pendapat kita ya? Ya, ada yang berpendapat lain? Saya Bu. Ya, Andri? Mengumpulkan informasi atau respon. Iya, bagus sekali. Jadi gaya belajar itu adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dan kinerja dalam sekolah dan situasi antar pribadi. Nah, di sini ada gaya belajar. Gaya belajar itu yang artinya yang dijelasin tadi. Nah, kita lanjut dengan tipe gaya belajar. Siapa yang sudah tahu tipe gaya belajar? Bu. Iya, benar. Itu gaya belajar visual. Ya, jawaban yang bagus sekali. Ya, gaya belajar, tipe gaya belajar itu ada 3. Yang pertama, benar punyanya Genta tadi visual. Nah, selanjutnya ada auditorial, ada kinestetik. Ya, bagus sekali dengan pendapat tadi. Ada yang pendapat? Ya, bagus sekali dengan pendapat tadi. Ada yang pendapat lain? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi tipe gaya belajar itu adalah ya cara termudah untuk memahami materi. Kenapa memahami materi? Karena dalam gaya belajar itu harus bisa memahami atau menyimak materi dan bisa menghasilkan prestasi yang baik untuk ke depan. 3 tipe gaya belajar. Siapa yang tahu tipe gaya belajar tadi? Siapa yang dapat? Ya, gimana? Audio, visual, dan kinestetik. Iya, ya. Itu tadi tipe gaya belajar. Jadi kita akan menonton video tipe gaya belajar agar tahu masing-masing tipe gaya belajar saya ini seperti apa sih gitu. Ya, siap kita nonton? Iya. Ya, kita akan menonton video gaya belajar. Silakan, karena situasinya seperti ini. Jangan lihat ya. Sudah? Sudah ditonton ya? Ya. Ada yang pendapat lain setelah menonton video tadi? Ya. Menurut saya sih, habis nonton video itu kita lebih bisa memahami apa itu tipe gaya belajar. Oh ya, berarti sudah memahami, berarti bagus sekali sudah memahami. Ada lagi yang pendapat lain? Nah, ibu kan udah menjelaskan tentang gaya belajar. Jadi setelah menonton video tadi, apa sih gaya belajar itu? Dan gaya belajar kalian itu selama ini seperti apa sih gitu setelah nonton video tipe gaya belajar tadi. Jadi ibu akan mendengarkan pendapat anak-anak di sini. Yang pertama siapa dulu yang mau mulai? Nanti mengutarakan video gaya belajar seperti apa. Nanti dijelaskan nanti nonton. Ya, si Selfie. Bu. Ya. Gaya belajar itu adalah cara seseorang untuk mengerti materinya. Tipe-tipenya ada tipe visual, auditorial, dan kinestetik.
dan saya berada di tipe visual. Karena apa? Karena saya dapat bisa langsung melihat dan membayangkannya. Oh iya, bagus sekali. Dari menonton tadi ya, berarti sudah paham ya pendapatnya penonton tadi. Ya, jadi selfie itu di tipe gaya belajar visual. Ya. Tipe belajar adalah untuk memahami suatu pelajaran. Kalau tipe saya itu tipe visual. Oh, bagus. Kenapa? Ya, sebentar. Ibu, gaya belajar adalah tipe belajar yang dapat dipahami secara praktis. Tipe gaya belajar itu ada 3, Ya. audio, visual, dan kinestetik. Kalau saya sih tipe gaya belajar itu 2, Bu, yaitu visual dan kinestetik. Ya, bagus sekali. Berarti itu tipe gaya belajar kita ya, yang sekarang. Tina, gimana pendapat Saya izin berpendapat Bu, kan tipe cara belajar orang itu berbeda-beda. Ya. Makanya kan tadi kata Ibu ada 3, audio, visual, dan kinestetik. Ya. Nah, setiap orang itu sudah memilih versinya masing-masing dari ketiga itu. Nah, mereka tinggal memilih yang mana yang menurut mereka nyaman dari ketiga cara belajar itu. Ya. Ya, ada yang tambah lagi? Ibu, ya selfie. Oh, jadi review dulu untuk memudahkan cara gaya belajar. Ya, bagus sekali. Intinya adalah tipe gaya belajar itu adalah ya apa? Ini mempunyai tipe belajar masing-masing dan berbeda-beda di setiap diri sendiri atau individu masing-masing. Nah, di sini kita tadi udah berpendapat satu sama lain, satu persatu udah mengutarakan pendapatnya. Jadi Ibu meminta apa sih kesimpulan dari tipe gaya belajar atau yang kita ingin mengerti apa dari tadi gaya belajar itu sendiri gitu. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Ya. Intinya itu, Ya. namanya setiap orang itu mempunyai tipe gaya belajarnya masing-masing. Oh iya, bagus. Ya, Bu, Ya, dalam kegiatan Bimbingan. bimbingan kelompok ini kita dapat menghargai pendapat orang lain dan kita tahu cara tipe-tipe gaya belajar. Ya. Yang lain? Saya Bu, Ya. jadi kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki tipe belajar yang berbeda-beda. Oh iya, bagus sekali. Yang lain? Ya, berarti sudah ngerti ya. Nah, di sini Ibu mau tahu sih apa sih pesan dan kesan setelah melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini? Sudah ya. Lain berpendapat? Tidak. Ya, tadi udah melaksanakan bimbingan kelompok. Ibu mau tahu sih tentang pesan dan kesan anak-anak sekalian di sini gitu. Ada yang mau berpendapat? Saya Bu, Ya, Tina. kesannya seru Bu. Seru. Ada yang berpendapat lagi? Ya, Bu, saya bisa tahu tipe gaya belajar saya. Oke. Ya, siapa lagi yang berpendapat? Saya, Bu. Ya, Andri. Dan saya juga bisa tahu tipe gaya belajar saya. Ya, bagus dari pendapat anak-anak semuanya tadi setelah menonton video udah mengutarakan pendapatnya masing-masing, udah mengetahui tipe gaya belajar itu masing-masing itu seperti apa. Jadi kita di sini sudah mengetahui gaya belajar saya seperti apa dan gaya teman kita seperti apa. Dan kalau emang belum paham dengan tadi kita bahas, kita bisa bertemu lagi di bimbingan kelompok minggu depan atau di luar layanan setelah ini. Ya, mudah-mudahan dari layanan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita akhiri dengan berdoa. Jadi berdoa tadi dipimpin oleh si Selfie. Jadi sekarang Ibu yang memimpin ya. Jadi kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai.
kita pagi ini. Jadi kalau emang masih mau ditanyakan lagi atau ada yang mau dikonsultasikan lagi, bisa di luar ini sehadis layanan ini. Jadi ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi